Kalau yang saldo 50.000? Bener. Bener. Kalau Sekarang yang sekarang 14.000 bener mau dilihatin lagi. mau lihat. Serius? Serius. Ih, serius. Boleh, Nah, Bang? Boleh, nggak apa-apa. Wow. Coba Nih. lihat. Nih ya. Tunggu Face ID dulu, Face ID. Close kamera, close. Nomornya sini di sini. Nanti soalnya ini tagihan kartu kredit nggak penuh loh. Oh ya, serius, Bang? Iya. Oh, jualin tas-tas brandednya istri. Iya. Terus katanya pengen jadi asisten Raffi Ahmad. Menurut berita nih. Nah, dari boleh dijelasin. Yang mana? Dari yang mana? Dari nih? yang pinjol dulu, pinjol. Itu berita yang PH itu kan baru 1 bulan lalu loh. Iya. Artinya masih fresh. Fresh. Sekarang mandek lagi kan tadi dijelaskan nggak berhenti di tengah Nanti aku jelasin jalannya. over aja ya. Boleh ya? Oh gitu. Aku jelasin over ya. Oh, sama gitu. kamu. Jadi sebenarnya karena ini menyangkut banyak menyangkut perasaan seseorang. Berarti ada wanita lain, Bukan. pria Bukan. lain. Terus Bukan pria lain, bukan wanita lain, bukan. Udah cukup. ada dikhawatirkan ada perasaan yang tumbuh gitu ya. Pinter nih orang. Ya kan? Pas Sana pulang kan ke rumah bisa. tanya mamanya, kerja di mana lah, Bedu. Gajinya mana? Nunggu AdSense mah. Gila, aku mah suara juga laku deh, ada semua juga orang punya mantan. Berarti kan ada maksudnya peluang gitu. Tapi jangan ya, nggak baik ini nanti Kok bisa intimate tiba-tiba istrinya. ada ide begitu sih, aneh banget kamu. Selama sama istri yang sekarang, masih selama sama istri gitu ya. Gimana ya caranya? Selama sama istri, pernah ketahuan selingkuh? Selama sama istri, Heeh. pernah tahun selingkuh? Selingkuh. Pernah selingkuh nggak? Sering berarti ya. Wow, senyum sering. Hai Hanebani, ketemu lagi di Diare. Diare kali ini dipersembahkan oleh Harites Beauty. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee. Oke, di Diare kali ini Ray kedatangan tamu Bang Bedu, komedian senior. Ya kan? Senior, terus baik juga. Kita dulu pernah syuting bareng tapi aku lupa programnya apa. Iya. Dan apa kabar Bang Bedu sekarang? Alhamdulillah. Tambah sehat ya Bang ya? Bukan tambah sehat, Jadi? tambah berat. Karena sehat enak, kalau berat kayaknya belum tentu sehat. Ini. Iya, ini kenapa sengaja apa ngeberatin badan? Nggak sengaja, Rey. Nggak ada yang namanya berat badan tuh ditambah-tambahin tuh sampai kelebihan tuh sengaja. Jadi? Ditambahin untuk sehat iya. Jadi kayaknya udah jatuhnya udah overweight nih. Oke, Tinggi jadi aku 165, berat aku 95. Udah nggak masuk ideal. nggak pada muat lah baju-baju dulu ya? Udah sekarang udah pakai mukena terus sekarang. By the way, namanya aslinya Harabdu. Harapdu. Oke, nama Nggak ada saya artinya. Harabdu gitu ya. Harapdu, harapan bagi dunia. Wih, amin. Aku di sini di Diare kali ini Hanebani, aku mewakili netizen ya kan? Netizen, Iya, boleh. mewakili netizen jadi Netizen yang julid apa netizen yang baik? macam-macam. Macam-macam. Kita mewakili ada berbagai macam, nanti kita pilih. Oke. Langsung aja deh aku tembak. Ada banyak berita nih tentang Bang Bedu kan. Iya. Ada yang katanya Bang Bedu tuh terlilit pinjol, ya kan? Terus jual rumah. Iya, betul. Abis jual rumah, Jual diri. jualin tas-tas brandednya istri. Iya. Terus katanya pengen jadi asisten Raffi Ahmad. Menurut berita nih. Nah, dari boleh dijelasin. Yang mana? Dari yang mana? Dari nih? yang pinjol dulu, pinjol. Yang pinjol nggak ada hoax tuh. Yang pinjol itu berarti hoax. Nggak ada, aku Kok nggak. ada beritanya sih? Ya nggak tahu. Ya kamu kayak nggak pernah beritain yang hoax suka Iya aja. sih. Kamu kan juga sering pemberitaan yang hoax yang nggak ada. Tapi udah klarifikasi di mana-mana. Udah semua dari hampir semua media sudah ya aku klarifikasi gitu kan kalau itu yang pinjolnya hoax. Dan nggak pernah meminjol sama sekali. Meminjol. Iya, maksudnya nggak minjem, pernah. iya, pinjol pernah lah. Pernah, tapi udah dibayar. Pakai pay letter pernah. Tapi kan nominalnya kan nggak sampai harus jual rumah. Iya bener, kan paling belasan juta. Nggak ya. nyampe, yang paling 4 juta. 4 juta ya kan gitu-gitu ya. Paling gede itu 4 juta. Gitu. Oke. Tapi kalau sampai terlilit enggak. Oke, terus yang jual rumah. Jual rumah iya.
Jual rumah yang di mana tuh? Cuma satu Di Jogja? Di Cirende. Di Cirende. Iya. Kenapa dijual, Bang? Satu lagi di Bekasi tuh emang udah, kalau di Bekasi kan memang jatuhnya memang waktu itu kita beliin rumah buat orang tua. Jadi kalau udah sifatnya buat orang tua, udah bukan punya saya lagi, punya Orang tua. saudara-saudara saya yang lain. Walaupun orang tua saya udah nggak ada, artinya itu sudah menjadi harta warisan buat saudara-saudara. Jadi Oke. itu bukan saya anggap rumah saya lah gitu. Iya. Jadi yang Yang di di Cirende Cirende. ini, kenapa mau dijual, Bang? Ya karena butuh duit. Oh gitu. Menurut berita katanya saldo ATM-nya Bang Bedu ada 50.000. Sekarang 14.000 nih. Turun lagi. Emang butuh duitnya sedrop apa sih? Sebutuh apa sih? Butuhnya kan buat jangka panjang, Rey. Buat banyak yang harus kita siapkan kan. Satu kan yang nggak bisa putus tuh adalah sekolah anak. Ya kan? Sama kebutuhan sehari-hari. Ya, tapi kan dulu strippingnya banyak, Kan dulu. programnya banyak. Kan dulu, tapi kan Rey. ada tabungan dong. Ya itu semenjak kita COVID itu kan ada, aku udah berhenti program stripping itu udah hampir 3 tahun, Rey. Jadi udah 3 tahun itu menipis. udah makan tabungan semua, udah mantap makan tabungan. Sekarang emang ininya apa? Kayak pemasukannya dari mana? Masukkan dari mulut, keluaran dari belakang. Hari-hari kegiatannya apa? Oh iya, Kayak masih aku kan bintang konten tamu gitu masih kan. ada. Kenapa? Masih bintang tamu TV masih ada. Bintang Cuma tamu. kan kalau bintang tamu kan nggak cukup, Rey, untuk Bener, kebutuhan. lagian kan nggak sering ya, maksudnya nggak Iya. rutin gitu kan. Kadang Iya. ada, kadang enggak. Terus kalau channel YouTube gimana? Channel YouTube juga berhenti karena Kenapa? kekurangan SDM Kekurangan SDM. sama kekurangan rupiah. Oke, karena kalau kekurangan SDM kan bisa buka lowongan ya. Iya, kalau misalkan SDM, ayo banyak yang daftar banyak, yang nggak mau digaji banyak juga. Iya bener-bener. Banyak yang nggak mau. Terus kalau fans-fans sekarang gimana? Masih ada fans yang zaman dulu? Masih, Masih. alhamdulillah masih suka support. Kadang-kadang kalau itu yang kadang-kadang aku suka terenyuh tuh ya, kayak kalau ketemu di jalan, Mas Bedu, foto habis foto dipeluk, sabar ya Mas Bedu, sabar. Jadi kayak bener-bener empati banget gitu sama kondisi yang sedang Bedu alamin. Ya Mas Bedu sih, ya makasih banget gitu orang berempati. Tapi Bedu sih merasa masih banyak saudara-saudara kita yang lebih harus diperhatikan lagi gitu loh. Maksudnya jangan sampai nanti kan anggapan di luar kan Bedu begini karena supaya laku lagi. Iya, Kan katanya dianggap menjual netizen kesedihan. katanya menjual kesedihan. Iya. Gitu. Makanya Bedu sekarang udah bawa gembira aja lah. Jangan dibawa sedih gitu kan. Jadi dia, gue nggak punya duit, gue nggak punya duit, gitu ya. Iya. Abis begitu aja kita orang nggak percaya kalau kita nggak punya duit. Ya bagus dong, berarti Iya, masih makanya. looknya masih orang kaya gitu. Padahal udah saya gembel-gemelin ini. Masih aja Kaosan orang nggak percaya. gitu ya. Orang masih nggak percaya kalau saya nggak punya duit. Terus apa namanya? Emang benar mau jadi asistennya Raffi Ahmad? Waktu itu candaan lewat WhatsApp sih gitu kan. Oh. Sambil cari, Vi, kalau ada event apa, kerjaan apa yang bisa gua dilibatkan gua, ajak dong, jangan lupa gitu kan. Ya atau enggak kalau emang lagi nggak ada ya gua nggak apa-apa udah kerja sama lo gitu. Gua bilang, Oh. ngapain kek, tas lu sini gua bawain. Kalau tas yang artis yang bawain kan gajinya gede nih kalau gitu kan. Bercanda begitu. Iya, iya. Kalau yang saldo 50.000? Bener. Benar. Kalau Sekarang yang sekarang 14.000 bener mau dilihatin lagi. mau lihat. Serius? Serius. Ih, serius. Boleh, Ya, Bang? Boleh, nggak apa-apa. Wow. Coba Nih. lihat. Nih ya. Tunggu Face ID dulu, Face ID. Close kamera, close. Nomor sini di sini. Nanti insert. Nanti nomor rekeningnya di blur ya. Nah, ini harap kamu chat. Chat ini yang matanya nih. Yang ini, Iya, ini gambar ini. yang ini. Ini nih. Ini mata. Berapa tuh? Wow. 14 miliar 14.430. Udah dipindahin ke rekening sebelumnya kali. Nggak ada. Tadi dipindahin cuma buat ngisi. Serius, ngisi tol. Bang? Sama bensin. Terus kalau misalnya segitu nanti besok gimana? Ya gampang, kita mah nggak pernah khawatir, Tenang, yang namanya orang beriman itu tidak pernah mengkhawatirkan masa depan. Tapi kan Kalau kita ada khawatir dengan masa depan, ayam bedudu. Gimana ayam bedudunya? nah itu kita lagi cari tempat lokasi yang kira-kira strategis. Sampai sekarang tuh terhambat lokasi yang strategis. Oh jadi Sebenarnya kemarin udah ada investor yang mau masuk. Terus tiba-tiba ada satu kendala, satu hal, akhirnya ya kita harus gak jadi pakai investor, harus berjuang lagi sendiri, oke. berdua lah gitu. Tapi udah ada tokonya itunya, outletnya udah ada. Atau sudah ada, sementara yang masih kecil, nggak terlalu besar, di Kemayoran sampai Pemalang. Nah terus katanya punya bisnis miliaran. PH atau punya PH atau apa itu?
PH, Yang terbaru IO nih. juga. Itu, Nah itu tadi itu Bang Bedu kan sebagai gabung apanya? sama ada investor aku bilang gitu kan. Oke. Terus tiba-tiba karena ada satu hal ya kita nggak jadi jalan bareng gitu loh. Meminimalisir kemungkinan konflik di depan. Oh gitu. Jadi belum sempet jalan. Udah jalan, Udah udah ada projectnya, udah ini. Tapi Berhenti di tengah jalan. berhenti di tengah jalan karena aku udah mau turun, makanya aku berhenti di tengah jalan. Oh iya benar. Kiri Bang. Kiri. Jadi sekarang bisnisnya apa nih? Kan Masih tadi bikin fokus tamu. di ayam bedudu itu, karena ayam bedudu kan mau dibesarin, jadi benar-benar memang konsepnya mau dimatangin dulu gitu kan, mau seperti apa supaya nanti begitu permintaan banyak gitu kan, kita udah siap. Karena kita juga buka kemitraan, mungkin kalau Ray mau kita siap, kita proposal udah ada, tinggal kita kirim nanti. Yang penting tempatnya bagus gitu kan, tempatnya strategis. Karena memang konsepnya kita premium gitu, Iya, jadi iya. nggak yang asal. Kelas menengah lah ya, menengah sampai ke atas lah ya. Terus bener gak tas-tas istri mau dijual yang branded? Ya, dia yang aku minta tolong sih, boleh nggak ntar aku ganti gitu kan. Karena memang itu tas juga aku yang beliin juga, terus ada yang dari duit dia sendiri juga gitu kan. Oke, kan melihat sekarang fenomena digital. Semua orang punya YouTube gitu kan, semua orang punya TikTok, punya Instagram. Artinya kan orang yang biasa, kalau Bang Bedu kan artis dari dulu ya. Orang yang biasa aja dengan dia ngonten udah bisa jadi terkenal gitu kan. Berarti kan peluang untuk eksistensi di dunia hiburan itu kan banyak gitu ya, bisa gitu kan. Nah Bang Bedu bagaimana? Nggak tertarik fokus di dunia digital? Baru aja nih di teman-teman ngajakin, ayo Bang Bedu ke Cika Jessica, Rafael Tan kemarin coba live TikTok. Alhamdulillah dapat banyak masukan gitu kan di TikTok. Terus diajak lagi sama Tia Ristia. Wah, dan Tia ngajakin gabung ke... Nggak ini ke channel sendiri, bikin channel sendiri, ngembangin channel sendiri? Iya, untuk TikTok. Dan Tia ngajakin gabung ke agensinya punya Baim, Baim TWA. Wong. Tiger Wong Agency gitu. Nah ini kan salah satu upaya kita untuk bertahan juga di industri hiburan. Betul. Ya. Gitu. Terus jual tas istri branded emang dulu hedon ya? Siapa? Bang Bedu dan istri. Kalau aku emang enggak. Kamu aku pakai tas istri. Iya. Kan tas branded kan lumayan mahal. Cuma ada beberapa sih yang aku lihat di lemari itu. Dan aku kan juga nggak ngerti ya itu yang pokoknya aku tahu dia punya tas aja. Aku nggak tahu tuh tas apa, mereknya apa, harganya berapa gitu kan. Setahu aku ada beberapa yang lumayan gitu kan. Makanya aku yang tas-tas yang itu ada nggak yang bisa dijual dulu gitu. Yang mana kayak aku kan nggak tahu yang mereknya apa gitu. Dan dia juga kan jual titip dulu nggak langsung laku. Oh kan. iya biasanya kayak gitu kan, nunggu ya. Kayak nah terus ada lagi statement di berita online katanya istri tuh melihat yang Bang Bedu statement di media sampai nangis katanya. Ya, nangis soal masalah bangkrutnya, tapi istri menyesalkan kenapa sih harus sampai nangis gitu kan. Itu gimana Bang? Oh jadi gini, kalau yang nangis di Feni Rose itu aku sebenarnya bukan nangis karena nggak punya uang. Jadi? Kalau nggak punya uang mah dari dulu udah sering gitu kan, jadi nggak mungkin lah aku nangis karena nggak punya uang. Nah, aku tuh nangis karena selain banyak akumulasi permasalahan dalam hidup, karena kan aku orangnya nggak pernah terlihat nggak punya jadi masalah. bukan faktor finance doang gitu Bukan. permasalahannya? Aku kan terlihat, maksudnya aku nggak pernah terlihat punya masalah gitu loh. Orang lihatnya karena kan fun, menghibur orang happy ya. aja gitu kan. Jadi banyak masalah yang aku pendam, terus akhirnya ketika pertanyaan itu keluar, terakumulasi lah dengan jadi kayak otomatis gitu. otomatis tuh kayak dada tuh sesek tiba-tiba. Kenapa? Karena aku ngerasa kayak aku lagi curhat beneran sama si Mbak Fen itu. Masalah apa tuh Bang? Nah masalahnya banyak lah yang nggak bisa aku ungkapkan karena kan laki-laki itu memang tidak pantas sebenarnya kan untuk menceritakan masalah hidupnya gitu. Jadi nggak mau dibuka Karena biarkanlah, iya biar keluarga kita merasa nyaman bahwa kita masih punya kepala keluarga yang bisa menjamin kehidupan kita, yang bisa mengajak kita ke kehidupan yang lebih layak. Nah, kemarin aku ngerasa gagal aja gitu loh, makanya aku cuma sedikit ya, tapi sekarang ya udahlah kita jalanin ini sama-sama. Anak-anak juga fine aja nggak ada masalah kok. Oke, kita Lalu bahas yang lain. aku matiin dulu ya nih. Oh ya. Nggak apa-apa. Soalnya ini
tagihan kartu kreditnya penuh loh. Oh ya, serius Bang? Iya, Oh, padahal udah bayar. komplain lah sama itunya. Masih kurang sebulan lagi maksudnya. Sebulan lagi ya? Udah Berapa duit tagihannya? Enggak, kalau kecil ini cuma tagihannya. Tagihannya berapa? Apa? Sebulannya tagihannya berapa? Ini yang sebulannya yang apa kemarin 6 juta apa kalau nggak salah. 6 juta? Karena 2 bulan belum bayar. Oh ya udah aku bayarin deh. Ya bayar Aku bayarin, nanti cara bayarnya gimana? Nggak usah. Minta itunya, minta apa namanya? Lanjut obrolan lanjut. Serius, aku bayarin Jangan, dulu. lanjut, jangan. Kok jangan? Lanjut terus. Nggak mau nih. Enggak jangan. Nggak boleh lah. Ya, nggak apa-apa, aku bayarin. Nggak. Kita beda hal, beda pembahasan. Kalau ngelihat kan sekarang stand up comedian menjamur ya. Iya. Banyak banget stand up comedy yang dari audisi aja udah banyak. Apalagi yang kayak cuman dari channel-channel mereka bikin sendiri, kayak nge-stand up sendiri di TikTok. Itu udah lucu-lucu banyak-banyak. Begitu kita kayak ngundang atau TV juga ngundang, harganya gila-gila loh. Lebih gila daripada Iya. komedian senior. Anak-anak sekarang tuh harganya gila. Gimana menurut Bang Bedu? Bagus, mereka menaikkan harkat derajat kepada komedian. Mereka punya price yang jadi bisa meningkatkan bahwa orang dulu punya cita-cita pengen pelawak tuh kayaknya rendah gitu kan. Sekarang orang punya cita-cita menjadi komedian, menjadi komika tuh sesuatu yang membanggakan. Gitu. Iya, tapi komedian sendiri kan maksudnya kalau Bang Bedu kan bukan stand up komedi ya. Merasa kayak tersingkirkan gak sih nih anak-anak yang bukan komedian tapi bukan stand up komedi? Kayak bergeser gitu sekarang ininya. Ya. Kamu tahu nggak di Rawamangun itu fotokopi percetakan sejajar semua sama menawarkan jasa yang sama. Di Senen Jasa apa? makan Padang yang pinggir jalan kaki dua ya Senen banyak banget tuh ya. Iya. Semua menawarkan makanan menu-menu yang sama. Mereka sampai sekarang eksis loh. Jadi nggak ketakutan sama yang namanya kehilangan pelanggan. Nggak kebagian pelanggan. Iya. Terus Ya. strateginya Bang Bedu nih untuk tetap bertahan? Ya itu salah satunya bener. Yang harus kita lakukan adalah kreativitas, kreatif, inovatif, dan agar kita bisa kompetitif. Itulah supaya kita bisa survive gitu. Supaya bisa kompetitif ya harus kreatif dan inovatif. Ya. Gitu kan. Di saat kondisi seperti ini istri dan anak-anak gimana? Support? Support. Istilahnya kan Istri support, anak-anak support. Yang nggak support bukan istri aku. Oke. Nah, terus istri nggak diajak Bang? Tadi lagi ngambil rapot, exhibition anak. Oke, tapi istri nggak ngeluh sama sekali ya, maksudnya kok tas aku dijual sih gitu kan. Tapi kan itu kan namanya cewek kan Dulu bukan koleksi kayak gitu. emas perhiasan dia udah aku jual. Tas sudah aku jual. Udah nanti ada waktunya nanti aku balikin lagi semua. Karena kan memang itu semua aku kasih buat istri gitu. Ya. Tapi ya istri bantu-bantu ya apa yang dia bisa bantu karena kan dia nggak kerja. Ya udah yang dia punya dia bantu-bantu. Ya udah sementara sampai saat ini ya dari situ dulu. Kalau rencana paling deketnya itu apa? Maksudnya mau bikin apa? Ada rencana untuk karir kah? Dalam dekat ya. Dalam waktu dekat. Planning gitu kan kadang-kadang suka. Aku tuh pengen pengen apa? Bikin layar lebar. Aku lagi cari investor makanya layar lebar ini aku ceritanya tuh udah bagus banget ya. Udah banyak yang suka. Cuman aku nggak mau kasih ke orang yang sembarangan gitu kan. Berarti harus kerja sama PH gitu ya? Bisa sama PH bisa jadi sama PH. Tapi aku pengen pakai PH yang udah aku buat sendiri. Ya. Aku baru buat nama PH doang, itunya belum ada gitu. Karena aku juga pengen punya mimpi, bisa punya production house sendiri, bisa punya usaha sendiri. Iya. Baru sampai saat ini baru mimpi, Ray, Iya, belum iya, terwujud gitu kan. Oke. Kalau Ray kan sudah ada dengan Ray Band, Iya. dan suami Ray Band Entertainment kan. Kan sudah sebuah mimpi yang luar biasa yang bisa terwujud. Nah, Bedu tuh pengen punya itu sendiri gitu kan. Oke. Melihat ya dulu kan lagi zamannya banyak program, banyak fans, juga selalu dengan artis-artis papan atas senior gitu kan, stripping gitu kan. Dengan keadaan yang seperti ini, otomatis kita harus beradaptasi ya. Istilahnya
keadaan gitu ya, keadaan yang seperti ini harus beradaptasi. Bagaimana Bang Bedu dan istri Iya, beradaptasinya? memang harus kita menyesuaikan lagi, Rey. Jadi kita Kaget atau enggak kaget. kayak stres Aku kan dulunya aku menikah itu belum punya rumah, aku ngontrak. ya maksudnya kan sempet naik terus karena COVID kan harus turun lagi Iya. gitu. Itu gini, kayak kita dari nol, terus kita naik itu perubahannya memang ada, tapi kan perubahan enak. Dan itu tidak masalah kan pasti. Nah, yang nggak enak itu perubahan turun kan. Lah kan kita pernah di posisi yang nggak enak, jadi tahu rasanya nggak enak. Jadi Jadi nggak ada masalah. jadi merasa dulu juga gue Nggak enak. jadi nggak Dulu dianggap juga, pusing ya. bahkan dulu juga aku nggak bilang nggak enak gitu, karena aku selalu bersyukur apa yang sudah Allah kasih buat aku dan hidup aku. Dapat keluarga aja deh, alhamdulillah. Banyak orang yang pengen berkeluarga, ya kan? Rey? Dapat anak-anak, alhamdulillah banyak orang yang pengen punya sehat anak, ya. sehat. anak sehat. Banyak apa? Punya rumah, alhamdulillah walaupun kontrak pada saat itu ya. Banyak orang yang nggak punya rumah, jangan untuk kontrak, untuk bisa yang tinggal 1 malam 2 malam aja mereka harus tinggal, mohon maaf, di kolong jembatan. Oke. Jadi posisi apapun yang aku dapat, yang aku terima dalam hidup aku, selalu aku syukuri supaya nikmatnya itu bisa nambah Oke. berkah. Iya, Nggak jadi iya. kufur nikmat. Kalau kufur nikmat jadinya azab nanti. Ya. Kan Bang Bedu banyak teman-teman artisnya ya pada saat stripping apa segala macam. Apa pernah sekarang ini mereka ngubungin Bang Bedu atau Bang Bedu ngubungin mereka kayak ya bersilaturahmi atau ada job nggak atau apa gitu, nih ada apa namanya panggilan kayak nawarin sesuatu gitu. Teman-teman yang dulu sering ketemu kan namanya stripping. Ya mungkin mereka juga sedang berjuang dengan kondisi mereka Tapi Bang Bedu masing-masing gitu kan. sering ngubungin teman-teman. Enggak sih, aku paling cuman iseng, itu juga iseng, nelfon Raffi Ahmad juga iseng doang gitu kan. Yang lain aku nggak berani, karena kalau Raffi Ahmad kan memang dia janji waktu itu mau ngajakin aku jadi bintang tamu buat sport show main tenis meja gitu kan. Oke, terus? Jadi iseng-iseng sekalian lah gitu kan. Kalau yang lain aku nggak berani, aku malu. Satu malu, takut ngerepotin aku gitu loh. Kalau aku nggak bisa ngebagiin orang, kalau aku nggak bisa membantu orang, paling tidak jangan ngerepotin orang lain lah gitu. Iya, tapi kan kalau kita misalnya benar-benar kepepet gitu ya, misalnya butuh bantuan ya kan, it's okay minta tolong, namanya juga usaha. Iya. Kayak gitu kan. Tapi tidak dilakukan. Enggak. Jadi apa yang dilakukan tuh kalau misalnya lagi kepepet kayak gini kan, misalnya dengan saldo yang segini ya pasti kan harus minimal ada untuk besok, untuk kayak Ya pegangan jujur ya kayak tadi aja nih, kayak tadi nih ya, misalkan ditelepon kan buat datang ke sini nih, Iya. gitu kan. Waduh, mau nolak bingung, padahal udah janji gitu kan. Ya udah deh. Gak enakan gitu ya. Mudah-mudahan gitu kan. Terus ya udah akhirnya dikasih dulu sama si tim kamu tuh, ya kan, buat bisa balik jalan ke sini. Iya. Jalan udah, alhamdulillah jalan, nggak ada masalah. Toh yang penting undangan terpenuhi gitu kan. Iya. Gitu. Iya, maksudnya kan Bang Bedu kan punya link-link teman-teman yang lagi masih pada eksis, terus seberapa juga pada hebat lah istilahnya, masih pada itu nggak mencoba enak, gitu untuk. Aku datang untuk minta bantuan tuh kayak bukannya aku gengsi ya, enggak sama sekali. Makanya aku bilang kan, aku bilang sama Raffi Ahmad, aku bawa tas lo aja nggak apa-apa, Fi, gue nggak gengsi, namanya kerja ya kan. Tapi kalau harus minta tuh aku kayak gitu gimana gitu loh. Sama Raffi Ahmad aja aku minjem, nggak minta. Pinjam dong, dan itu juga cuma bukan cuma maaf. Aku pinjam 5 juta dan setelah aku balikin, dia nggak mau dibalikin. Nah itu yang aku takut, aku khawatir kayak gitu. Iya kan mungkin dia ikhlas. Iya, aku nggak, tetap aja kan jadinya aku kayak datang jadi kayak minta duit gitu loh. Aku nggak mau kayak gitu. Ya biarlah Allah yang menggerakkan hatinya, teman-teman aku gitu kan, siapapun yang mau bantu ya biar ya kalau misalkan mereka ingat punya teman gitu kan ya silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya gimana ya? Ya emang susah sih Rey, ya memang nggak semudah yang aku ucapkan gitu ya. Memang jadi Bang Bedu tuh seperti apa? Seperti kayak ada halangan gitu ya, maksudnya kayak apa? Nggak enak gitu ya? iya aku orangnya Kayak ada yang membatasi gitu ya? Iya nggak kayak. enakan beneran. Ngerepotin orang tuh aku nggak enakan. Nah terus kalau misalnya
bener-bener lagi kepepet banget sementara anak istri tetap harus dapur ngebul lah ya kayak gitu. Itu gimana kalau nggak enak, tapi kalau kita nggak enak Aku- terus? Maka tabungan udah, 2 mobil aku juga udah aku jual. Kan lumayan tuh nilainya. Iya, maksudnya ya sekarang kan kalau jual rumah kan lama misalnya. Iya, maksudnya itu alhamdulillahnya Re, ini untuk kebutuhan hari-hari, alhamdulillah kita nggak pernah sampai yang namanya kelaparan itu. Gimana Walaupun kita caranya? kekurangan, tapi nggak pernah sampai kelaparan. Caranya? Ya ada aja yang bisa makan, ada aja tiba-tiba. Rezeki gitu ya? Gitu kan. Walaupun sedikit gitu, walaupun pelan-pelan gitu, nggak yang langsung datang besar gitu kan. Tapi itu nggak tahu ya, kok ini bisa bertahan sampai sejauh ini gitu loh. Dalam situasi seperti itu udah dihitung-hitung udah 3 bulan kita lewatin masalah ini. Tapi kejalanin gitu ya? Kejalanin kayak gitu, itulah kuasa Allah ya, makanya aku nggak pernah khawatir Ya. sama masa depan aku gitu loh. Oke, bicara tentang tadi Bang Bedu bilang mau nyari investor gitu kan, yang untuk PH sama yang untuk resto. Kan zaman sekarang tuh nyari investor tuh nggak kayak beli kacang goreng ya, lebih cepet gitu. Artinya pernah nggak berpikir, oh yang pasti-pasti aja dulu, yang dikit-dikit dulu deh, yang untuk menyambung besok bikin kayak bisnis yang Nah ini kan yang sudah berjalan kan, ayam bedu dia sudah berjalan, tapi kecil tempatnya Re. kecil. Kayak di food Oh, court tapi artinya gitu. berarti ada pemasukan hari-hari. Ada, tapi kan ini masih berdua kerja sama teman, masih pemasukan hari itu masih cuma dibilang untuk BP Modal BP ya, supaya untuk tetap berjalan belanja terus modal gitu kan. lagi Karena kan gitu belum terlalu besar, orang belum terlalu tahu gitu. Nah, makanya pelan-pelan kemarin alhamdulillah merek ini masuk ke termasuk salah satu produk UMKM di podcastnya Mas Kaisang, di Nah, itu kan ke podcastnya Mas Kaisang tuh nggak pendekatan sama Mas Kaisang. Ya, nah itu dengan ada di podcastnya dipromoin kan itu juga suatu bantuan yang luar biasa, Re. Untuk masuk situ tuh ratusan juta untuk bisa produk kita masuk di sana. Nah, alhamdulillah Ayam Bedudu dapat tempat untuk mempromosikan produknya karena UMKM kan. Oke. Terus aku sempat lihat tuh yang di YouTube sama Bang Opi Kumis ya kan. Itu di podcastnya di YouTube-nya siapa? Nah, itu YouTube-nya dari salah satu GK Hebat Official yang membuat podcastnya Mas Kaisang juga. Oke, jadi rutin, dikontrak Bang Bedu di situ. Per 12 episode dulu. Per 12 episode Kalau nanti nyambung lagi. sesuai dengan target, kalau KPI-nya tercapai gitu kan, lanjut lagi gitu kan. Kalau nggak tercapai? Ya kalau nggak tercapai, ya capek deh kita. Ya, kalau nggak tercapai. Nggak pendekatan gitu kan, Mas Kaisang kan bisnisnya banyak, barangkali nanti bisa Ya, itu tuh. diperbantukan. Itu aku nggak tahu ya, aku nggak kayak nggak Kan punya, bisa ngomong langsung, artinya lagi ada kesempatan gitu. kayak Kan? nggak punya kemampuan untuk menawarkan sesuatu kepada orang yang baru aku kenal. Gitu. Makanya aku nggak cocok nih ya. MLM aku nggak cocok. Terus sales aku nggak cocok. Jadi gengsian gitu ya Bang? Nggak bisa ngomongnya, bukan gengsian. Aku ketika ada orang, baru aku mau ngomong nih, aku udah pernah ngejalanin, bukan aku gengsi. Kalau gengsi aku nggak mau jalanin dong. Tapi aku udah pernah ngejalanin. Mau ngomong nih, saya mau lihat wajahnya. Ya nggak tertarik deh, lemes gitu. Padahal belum ngomong. Iya, baru Belum dicoba ya? Ada ini loh, nggak bisa gitu. Tapi kalau menjadi jembatan, menjembatani, memediasi dua orang yang sedang berantem atau menghubungkan orang yang butuh seseorang, aku tuh sering Biro jodoh misalnya. ya menjodohkan orang, bener bisa. Pernah menjodohin siapa aja? Dulu sempet inspirasi sama siapa tuh yang Tria Changcuters pacaran, sempet beberapa. Terus? Ada beberapa teman-teman juga ada, cuman gini doang, padahal bercanda-bercandaan doang jadi. Gitu. Ya tapi kan artinya menurut aku ya tetap harus kita berani berkomunikasi dong di saat keadaan seperti ini, karena kalau bukan kita yang nolong siapa lagi, bener nggak? Ya kita harus kayak ya mau nggak mau nih, gue harus nekat coba ngomong. Jadi kalau gengsi nggak ada dalam kamus hidup aku, gengsi itu nggak ada, ya kan? Cuma aku tidak mau jadi beban buat orang lain, ya kan? Ya mungkin dia ikhlas, dia ngebantu, tapi orang yang melihatnya kan nggak tahu. Kita kan nggak tahu dia isi hati seseorang, kan kita nggak tahu, Rey. Orang itu bantu kita ikhlas atau memang bantu kita karena kasihan, karena nggak mau gitu. Dikasihanin Nggak mau dikasihanin. Nggak mau dikasihanin karena
bukan karakter Muslim yang baik kalau buat aku ya. Kalau untuk dikasihanin hidupnya tuh, emang harus berjuang, harus fight, harus berjihad. Harus gitu. kerja gitu. Iya, nggak boleh dikasihanin tuh, nggak boleh. Makanya kalau aku dianggap menjual kesedihan, mohon maaf, agama aku nggak mengajarkan menjual kesedihan. Kenapa? Karena kita nggak boleh mengemis. Kalau memang kita boleh di Islam boleh menjual kesedihan, yang ngemis berarti nggak dilarang sama agama kita. Iya. Itu loh, maksud aku nih. Iya. Jadi tidak ada istilah gengsi. Kerjaan kasar pun aku kerjain gitu kan. Iya. Itu berita yang PH itu kan baru 1 bulan lalu loh. Iya. Artinya masih fresh. Fresh. Sekarang mandek lagi kan tadi dijelaskan nggak berhenti di tengah Nanti aku jelasin jalannya. over aja ya, boleh ya? Oh gitu. Aku jelasin over ya. Oh, sama gitu. kamu. Jadi sebenarnya karena ini menyangkut banyak menyangkut perasaan seseorang. Jadi nanti aku akan jelaskan off air karena kalau aku jelaskan on air nanti akan ada orang yang tersinggung gitu. Akan ada orang yang merasa. Tapi berarti udah bubar lah gitu ya itu PH-nya atau gimana? Aku tinggalin jatuhnya. Oh si PH-nya ini tetap jalan. Iya bukan tetap jalan, jadinya ya nggak ada aku karena kan tadinya dia bukan PH. Kemudian kita berencana membuka PH segala macam, kantor udah disiapin segala macam udah disiapin. Ya karena satu lain hal, kayaknya aku harus mengundurkan diri deh. Gitu. Jadi Bang Bedu sendiri memutuskan untuk. Iya dari pihak aku loh ya, bukan dari pihak mereka. Iya, dari pihak mereka sih gak ada masalah sama aku. Mereka berharap aku terus membesarkan usaha ini gitu, membesarkan PH itu. Tapi karena akunya memutuskan untuk mengundurkan diri karena aku khawatir terjadi hal-hal yang sulit untuk dilepas tadi di kemudian hari, ya aku mundur. Gitu. Gitu. Nah, Misteri sekali ya. Iya memang gitu. Nanti detailnya aku kasih tahu Silakan kamu. isi titik-titik di bawah ini. Gitu. Oke, selama berkarir dulu kan. Karena aku gini loh Ray, kalau aku dikasih kepercayaan sama orang, aku nggak pernah mau mengkhianati kepercayaan itu karena dapat kepercayaan susah. Dan artinya aku mundur bukan berarti karena aku dikeluarin sama mereka. Mereka masih sangat percaya sama aku, mereka masih berharap aku ada di situ. Tapi karena aku tidak mau nanti kemudian aku mengkhianati kepercayaan ini, lebih baik aku mundur sekarang aja. Ya, kalau kita nggak niat mengkhianati kan nggak perlu mundur. Kan ada itu tadi, kalau aku jelaskan ada berkaitan dengan perasaan gitu loh. Berarti sama cewek. Apanya? Perasaan apaan? Ya perasaan kan bisa sama cewek, bisa sama cowok. Ya kan? Jadi di Semua luar orang kan punya perasaan. ada di luar ketidakprofesionalan gitu. Dikhawatirkan ada hal seperti itu. Oh gitu. Jadi bisa aja kan nanti kedepannya itu tumbuh kita nggak tahu. Oh, berarti ada wanita lain, Bukan. pria Bukan. lain. Terus? Bukan pria lain, bukan wanita lain, bukan. Udah cukup. Ada dikhawatirkan ada perasaan yang tumbuh gitu ya. Pinter nih orang. Ya kan? Bang Bedu nggak kepikiran untuk ya udah kan ini bukan minta-minta kan. Bang Bedu kan nggak suka minta-minta. Kolaps gitu kan. Kayak kolaps atau ya, sama. alhamdulillah kemarin kolaps. Nah, salah satunya tuh kayak bintang tamu Atta Halilintar. Kemarin kan Atta pernah datang ke rumah. Aku bikin YouTube, Atta datang mau, alhamdulillah Atta mau datang karena bisa mendatangkan Atta kan juga sesuatu yang nggak mudah. Iya. Ya kan? Terus Kalau kita budget mahal lah ya gitu. Ngundang Marcel, alhamdulillah Marcel mau, Mas Widianto gitu kan. Nggak mudah juga ngundang Marcel dengan kesibukannya itu. Ada Indro, jadi nama-nama besar yang aku undang, alhamdulillah mereka mau datang, mau membantu. Walaupun ada yang nggak mau dikasih transport, ada yang mau gitu kan. Karena kan mungkin buat timnya kali ya, bukan buat dia gitu kan. Jadi alhamdulillah. Nah, rencana mau collab sama siapa lagi nih? Siapa lagi ya? Kayaknya kita lagi melihat paling kan kalau yang dari teman-teman aku tuh nanti masih ada Cak Lontong, masih ada Bang Komeng, masih ada situ dulu yang teman-teman deket dulu lah gitu. Iya. Ngomongin soal YouTube dan konten, ini kan Bang Bedu nggak ini boleh diminum boleh ya? boleh, itu kopi. Itu lilin, air lilin. Itu air lilin. Bukan ini ya? Yang ini kopi. Ini udah ada gelasnya. Iya, itu air lilin Bang. Oh pantas dipenjarain gelasnya nanti biar nggak abang diminum ya? keluar api mulutnya. Naga dong gitu. Ya nggak apa-apa deh, asal jadi 9 naga gitu ya. Orang kaya. Sayangnya nomor 10, jadi udah nggak Itu kebagian. Naga udah cuma 9 ya. Diminum Bang kopinya.
Ini kopi. Ya. Merek kamu juga? Bukan? Bukan, yang tadi mie ayam punya aku. Oh, mie ayam punya kamu? Iya, restoran. Enak tuh. Rumah kuliner. Oh. Gitu. 15.000 aja seporsi. Waduh, aku belum bayar tadi tuh. Kurang 1.000, uang aku 14.000. Uangnya 14.000, jadi Iya. kembali 1.000 ya? Iya, bukan kemarin masih kurang. Oh iya, kurang 1.000. Ntar aku minum kopi 2.000 lagi nih, tambah lagi nih. Udah lah, nggak usah minum dah. Oke, kita ngomongin lagi. Channel YouTube. Iya. Pasti kan fans-fans juga pada kangen. Kenapa nggak bikin channel YouTube sendiri? Kalau kata Bang Badu tadi sempat cerita sama aku, SDM-nya gitu kan, kayak belum ada pemasukan tapi susah untuk bayar SDM. Ada pengeluaran nih, ada. Tapi kan kita bisa mulai dari yang satu orang kameramen bisa melengkap dengan editor. Itu kan bisa satu Iya. orang aja cukup. Bisa. Terus kayak kamera ya udahlah kamera satu. Alat aku tuh udah aku jual nih. Oh. Alat lampu studio. Misalnya untuk pakai peralatan HP, studio. sekarang kan HP Ya, udah pada bagus. Makanya mungkin paling pakai HP, paling minta tolong sama yang aku sebentar aku nggak bisa ngedit gitu loh. Nggak tertarik, nggak suka ngedit ya? Susah belajarnya, pernah Iya. ngedit kayaknya aduh. Udah ini duluan ya, udah nyerah duluan nyerah ya? duluan gitu kan. Memang butuh ketekunan dan ketelitian. Iya. Nah aku orangnya tipikal yang nggak teliti, tipikalnya mau gelondongan aja gitu loh. Kan bisa nih misalnya nge-hire satu editor dan editor merangkap sama kameramen. Jadi gini, kalau misalnya ini gue bayarnya nanti pakai AdSense ya. Jadi nanti kalau AdSense udah turun, bagi dua Pas misalnya pulang kan ke rumah bisa. tanya mamanya, kerja di mana lo sama Bedu? Gajinya mana? Nunggu AdSense mah. Kita mau makan itu, makan apa? Makan AdSense dulu mah. Gitu. Kali aja dia Bagaimana mau. dia yang jelasin ke emaknya, ke bapaknya di rumah. Iya. Tapi kan kalau misalnya kita kayak ngonten terus, kayak orang tuh ada YouTuber ya, yang ngonten sehari sampai 4 kali loh. Jadi dia ngupload sehari 4 kali, dan dia dalam sebulan tuh AdSense-nya udah kelihatan dikit-dikit 2 bulan kekejar gitu kalau niat. Aku sudah termonetize. Tinggal dilanjutin aja ya, Bang, ya? Dilanjutin doang gitu loh. Karena ya itu tadi kita nggak ada SDM-nya. Ya buka lowongan. Nah, aku mau coba. Udah aku buka lowongan. Yang tanya penghasilan. Oh iya. Lowongan dibuka, penghasilan ditanya. Iya. Akhirnya- Nih ya yang mau bantuin Bang Bedu, ya kan? Kameramen, editor, pokoknya nanti berbagi essence gitu ya. Aku udah tawarin begitu kalau tapi mereka kan butuh yang Real. cepat. Iya sih. Ya siapa tahu ada yang mau. Nah iya mudah-mudahan aja ya. Nah, nanti boleh langsung ke kanal Bedu. Iya. Kanalnya apa? Kanalnya Kanal apa? Bedu. Pakai K ya? Iya. Awas. Kanal Bedu. Kanal Bedu. Kalau nggak pakai K kita jadi nakal. Iya. Bukan kanal, nakal. Iya. Kalau Instagramnya apa, Bang? Instagramnya Bedu 17. BEDDU 17. Ha? TikTok. TikToknya Bedu 17 Real. Kalau ayam bedudunya di mana? Ayam bedudunya di kandang. ayam bedudunya ada di Kemayoran, masih di Kemayoran. Oh, jalan apa? Mana tuh ada yang mau nyobain? Depan apartemen apa tuh lupa. Palace apa tuh ada apartemen apa gitu kan. ayam bedudu aja gitu ya? Di Pemalang satu. Nanti makanya kita lagi buka kemitraan. Nanti silakan hubungin Instagram Ayam Bedudu Official. Nanti bisa kita informasikan kemitraannya seperti apa gitu. Iya. Mau franchise, Jadi mau apa. harus udah bikin tuh. Kalau misalnya Bang Bedu mau konsepin kayak gitu, harus udah bikin yang misalnya budget segini. Udah ada, tinggal aku kirim. size-nya. Nanti Ibu Ray baca ya, aku kirim Ya, ya. Barangkali aku bisa dikirim ke link-link apa ke relasi Siap. ke apa namanya? Aku harus istilahnya? nyobain dulu nih ayam bedudunya. Nanti aku sana Aku deh tadi- mampir deh. maksudnya aku bawa ya. Ya nanti aku mampir deh, aku jajan deh. Iya, ya Ke- udah deh, kemarin ya. Kamu liputan Kalau kuliner pas ya? aku ke Jakarta aku kabarin ya. Liputan kuliner ya kamu Iya, ya? iya, ntar Oke, aku- siap. Nanti kabarin aku ya. Besok kita ke Jakarta. Ada buka nggak? Aku telepon dulu ya. Ya. Soalnya, ntar aku mampir. Iya, soalnya takut nyari ayamnya susah. Oh, Jam segini masih pada kuliah. itu mah ayamnya mahal. Beda ya itu ya? Iya. Beda, emang ayam itu ayam apa sih? Aku nggak tahu. Pokoknya ada jurusan-jurusan. Ada jurusan aja. Ayam Pernah connect. nggak Bang terpikiran ngomongin kayak gitu jadi otakku jadi ini ya. Pernah nggak kepikiran Bang Bedu kan lagi kepepet. Terus punya nama besar kan orang masih tahu. Bedu gitu kan, udah artis. Aduh, istri nggak tahu nih, gua melakukan hal lain aja yang penting dapat uang. Contohnya? Open BO. Tuh ya, gua kasih dia kira-kira apa deh. Kalau gua ganteng nggak apa-apa open BO. Ya. Gua siapa begini tahu. yang mau open siapa? Yang ada open BO yang ada gua. Orang liat gua pengen BO. Bukan open Maksudnya BO. kan namanya orang kayak nekat, apa aja di inilah Bang ya. Kayak coba kita ngaca lah gitu kan maksud. Weh,
Wah punya duit gue open BO aja kali ya gitu kan. Tapi kan Tapi yang mau pakai gue siapa gitu tapi kan. kan nama besar orang kan, wih gua sama artis nih gitu. Iya ya, kalau ada cari deh. Tapi jangan laki ya. Tapi jangan, enggak ya, jangan. ini udah minder duluan ya. Enggak, satu bidder satu yang nggak mungkin laku gitu lah. Maksud apa segitunya sih hopelessnya? Takut kualat sama istri juga ya. Bukan, takut tagihan. Tapi kan mantannya Bang Bedu, maaf ya gitu kan. Lumayan tuh model. Oh, kamu tahu siapa mantan aku? Tahu lah. Siapa? Model ya kan, cakep Siapa? gitu. Maksudnya kan berarti kan laku. Ya laku mah suara juga laku deh, ada semua juga orang punya mantan. Berarti kan ada maksudnya peluang gitu. Tapi jangan ya, nggak baik ini nanti Kok bisa intiman tiba-tiba istrinya. ada ide begitu sih, aneh banget kan. Iya, maksudnya kan namanya laki-laki kadang-kadang suka nakal, Iya, udah iya. gitu nekat. Dia mah nggak kepepet aja nakal kalau laki-laki gitu. Laki-laki itu nggak pernah nekat, dia nekat istri. Kadang kan buka baju, fighting, topless. Tapi gitu Bang kan. Bedu termasuk orang yang setia ya? Katanya sih enggak. Pernah selingkuh nggak? Pernah sih, Ketahuan? ketahuan. Sejauh terus istri minggat? Waktu belum sama istri. Lah, waktu belum sama istri. Iya sama mantan dulu waktu itu. Oh, terus putus? Itu putus. Oh, kalau yang Sekarang sekarang yang aku selingkuh jadi istri aku. serius? Oh, aku nggak update ya. Oke. Nggak itu nggak ada di berita, ini cuma di kamu doang nih. Serius? Iya. Oh. Katanya pernah sama artis juga ya? Sama siapa? Penyanyi terkenal, inisialnya A. Oh itu aku deket, nggak sampai pacaran. Kita sama-sama deket. Tapi memang tidak ada komitmen pacaran pada saat itu. Memang aku tidak menyatakan aku mau jadi pacar kamu dan dia juga nggak pernah mendengar kalimat itu. Tapi begitu aku pengen, ini kayaknya aku udah pernah cerita di YouTube-nya Ayu Ting Ting kalau nggak salah ya. Pada saat aku mau menikah, tiba-tiba dia hadir, tanya, loh kok kamu nikah nggak bilang-bilang sih? Cie, Lah, emang kenapa? cover boy. Lah emang kenapa bilang-bilang gitu kan? Dan jadi selama ini kan kita bukan siapa-siapa. Oh, Gitu. Dia merasa bahwa hubungan dewasa itu tanpa perlu ada ikrar, tanpa perlu ada ucapan bahwa kita itu adalah. Tapi bener juga sih Bang Bedu. Ya karena aku pikir juga dia nggak mau sama aku, makanya aku Karena nggak ada komunikasi kali. gitu aku tuh punya komunikasi yang buruk dalam menjalin sebuah hubungan. Komunikasi aku tuh nggak bagus karena aku tuh kalau aku ngomong kadang-kadang aku takut ngecewain seseorang atau jangan-jangan kalau aku ngomong takut aku yang dikecewakan gitu loh. Aku tuh takut menyakiti, melukai perasaan seseorang. Yang tadi Kebanyakan takutnya ya. Yang tadi kita deket nih, misalkan tadi kita deket nih, terus tiba-tiba gara-gara aku suka, nanti dia jadi kecewa, jadi takut, jadi jauh. Jadi nggak jauh. deket. Padahal dekatnya kita cuma sebatas yang sama-sama nyaman lah gitu kan. Tapi aku salut loh dengan kejujurannya Bang Bedu tadi bilang, kalau aku selingkuh akhirnya aku sama dia kan gitu. Tapi sekarang ini ada penyesalan nggak? Ya enggak dong, kalau aku ada penyesalan, akhirnya lo jangan suka kawin sama gua, bini gua nonton. Bisa banget mancingnya nih orang. Ya kan, nanya. Tapi gitu kalau kan. aku bilang menyesal, percuma juga. Mantan aku udah kawin juga, udah ada suaminya kan juga. Jadi akhirnya nggak ada penyesalan. Jadi gini loh, Mray, perlu kita garis bawahi, perlu kita underline, perlu kita italic, bold. Bahwa yang namanya takdir tidak boleh kita sesali. Ini sudah menjadi qadarullah. Jadi aku merasa nikah dengan siapa, bekerja sebagai apa, punya anak berapa, tinggal di mana. Aku merasa ini adalah takdir yang harus aku jalanin. Gak boleh ada penyesalan sedikit pun. Karena apa yang sudah diberikan karunia, nikmat yang sudah Allah berikan pada Bedu nih secara pribadi, harus bersyukurin, gak boleh bersesali. Iya, berarti happy ya dengan sekarang. Harus keadaan happy. Karena ini adalah pemberian. Kita kan gak pernah yang tahu. Kita maunya kawin sama si A, dikasih sama si B,
Menurut kita terbaik, menurut Tuhan kan, menurut Allah kan menurut itu yang terbaik. Iya, tapi kan kalau takdir nasib itu kan bisa kita rubah sesuai dengan usaha kita kan. Bisa, tergantung seberapa kuat kita. Tetap keputusannya kan ujung-ujungnya hak prerogatifnya Allah untuk mau mengabulkan atau tidak. Seberapapun usahanya tergantung dari Iya. atas gitu ya. Tetap aja, mau kita usaha juga balik, mohon maaf kalau orang Iya. kerja keras yang akan kaya raya, kuli udah masih kaya raya nih. Betul. Dia mau gimana nasib seperti apa tuh? Tanah dipacu-paculin, ya kan? Kerja cerdas dong harusnya. Kerja cerdas siapa? Albert Einstein, udah paling cerdas di dunia, yang paling kaya pasti, karena dia paling cerdas. Apakah berdasarkan itu kekayaan? Apa siapa lagi? Kerja yang kayak mana lagi? Yang paling punya Beruntung. kekuasaan. Ya. Faktor X beruntung. Paling punya kekuasaan, sudah pasti itu presiden pasti kaya. Ada presiden yang tidak kaya juga ada banyak. Oke, Jadi bukan itu dalam menjalani menyikapi sebuah takdir itu bukan wah pokoknya lu harus ya enggak seperti itu. Kita jalanin aja, kita nikmatin ya sambil berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Sepenuhnya jangan berharap apa-apa, cuma berharap Allah ridho apa yang kita lakukan dan hasilnya biarkan Allah yang menentukan nanti mau jadi. super sekali. Gitu. Ada niat jadi motivator? Saya aja hidupnya nggak semangat memotivasi orang. Nggak bercanda. Tapi kan sekarang zaman sekarang nih ya bang, kayak nge-tiktok aja 1 menit kata-kata bijak aja banyak yang nge-like Iya. gitu. Kalau aku ngomong Apa yang kata-kata bisa bijak, di-sharing gitu kan. motivator tuh sekarang yang dilihat motivator tuh dilihat backgroundnya. Iya, lu siapa? Lu Keluarga susah lu gimana? motivasi orang. Lu aja susah ngapain motivasi orang lo gitu kan. Seperti itu. Nanti dibalikin ya. Iya, alah lu ngomong apa deh, lu aja hidup lagi susah. Nah, sekarang kan orang-orang sekarang tuh lebih kalau orang kaya, orang kaya kentut aja dibilang, waduh. Wangi gitu ya. Wah, kentutnya. Kalau orang coba kita miskin coba kentut di depan majikan, kurang ajar lo. Atau sopan santun, coba kalau yang kentut kita misalkan orang kaya raya yang duitnya banyak Dimaafkan gitu. lah ya. Ih, kentut. Dipuja-puja ya. Tuh, Kalau bisa kentutnya dihirup ya. orang kita masih apa ya, bisa dibilang masih Melihat itu ya, mental-mental masih melihat seperti itu. mental-mental yang sedang dijajah gitu loh. Masih simbolis orang-orang itu tuh. Ketika ngeliat ada orang kaya dia respect, ngeliat ada orang susah boro-boro respect, berempati aja kadang-kadang belum tentu semua Iya, orang betul, seperti itu. betul. Ibaratnya kalau kita lagi susah nih, laler aja mau lewat aja puter balik ya. Putar balik. Ya kan mau Nggak mau, yang tadinya Iya, temen mohon maaf ya. tiba-tiba nggak kenal Iya, gitu iya. kan. Kata dia, gue mendingan nembak sama tai daripada sama dia gitu. Berarti lebih hina dari tai. Kata lalu tuh, dia lagi susah tuh dia. Ya kan, angin, bedut tuh, mendingan gue ke tai kata gitu. Kata lalu. Terus sekarang anaknya berapa bang? 3. 3 dari istri yang terakhir atau? Buset dari istri terakhir istri cuma 1. Iya maksudnya yang sekarang. Maksudnya sekarang dari istri yang sekarang. Istri yang sekarang, emang ada istri yang kemarin? Aku kan nggak tahu ya, Bang Bedu udah pernah nikah atau belum sebelumnya? Aku sekali baru. Oh, baru menikah sekali. Aku sudah 13 tahun usia pernikahan aku. Nanti 2004 14 tahun. Oke, kan mana tahu kita nggak tahu. Iya, Ada iya, yang iya. misalnya resmi, ada yang nggak resmi. Kagak kan? ada, nggak resmi. Oh jadi 3, anaknya 3. Kalau istri sendiri karakternya gimana? Lucu juga, humoris juga, Dia pendiam. pendiam. Diam-diam dendam. Enggak dia pendiam sih orangnya. Jarang. Ya kalau dia suka tapi dia tegas. Dia suka ngomong suka, nggak suka ya nggak suka. Selama sama istri yang sekarang, masih selama sama istri gitu ya. Gimana ya cara Selama sama istri, pernah ketahuan selingkuh? selama sama istri. Heeh. Pernah tahun selingkuh? Selingkuh. Pernah selingkuh nggak? Hanya di diare. Senyum aja deh. Senyum aja. Sering berarti ya? Wow. Senyum sering. Sering itu namanya. Dari mana tuh terjemahan senyum artinya sering? Sering itu, jadi udah nggak ada jawaban lagi. Udah saking banyaknya jadi udah senyum aja gitu kan. Enggak gitu loh. Setiap rumah tangga kan pasti ada permasalahannya ya. Kalau kamu tanya, kamu pernah selingkuh enggak? Ya kan? Ke semua rumah tangga pasti akan jawab enggak. Walaupun di dalamnya pernah. Walaupun memang ternyata kan benar-benar enggak pernah. Karena rumah tangga itu kan dalamnya itu adalah sebuah harta ya.
Sesuatu yang harus rentan, gitu kan, yang harus dilindungi. Seperti telur. Jangan nih. sampai pecah gitu Jangan ya. sampai pecah. Kalau netasnya tidak pada waktunya, itu nggak akan hidup tuh. Ya kan? Artinya netas tidak waktu itu kita belum siap menerima itu sebagai sebuah keadaan kenyataan itu kan. That's why kalau laki-laki suka ketahuan selingkuh suka nggak ngaku kayak gitu ya maksudnya ya. Maksudnya gimana? Iya, kenapa Bukan- laki-laki? Iya, oke. Sekarang kalau misalkan aku ngaku ya, aku selingkuh. Laki-laki kamu selingkuh ya, udah bukti di depan mata tapi nggak mau ngaku gitu kan. Laki-laki kan kayak gitu. Kan Jadi pengakuan- alasannya untuk melindungi rumah tangga gitu. Pengakuan itu dibutuhkan ketika itu ditanyakan sama istri. Kayak kali istilahnya, kamu selingkuh ya? Iya, aku selingkuh. Aku pasti ngaku. Tapi kalau misalkan di luar dari rumah tangga kita, kalau bisa ini nggak boleh keluar. Mau entah itu nggak pernah selingkuh, mau itu pernah selingkuh. Kalau bisa- Aib gitu ya, aib rumah bisa jadi tangga. satu aib, walaupun nggak pernah selingkuh. Aku bilang kan tadi kan, walaupun nggak pernah selingkuh juga, ya kan. Walaupun kita nggak pernah selingkuh, iya nggak usah bilang enggak, aku nggak pernah selingkuh. Nggak. Suatu saat kita kan nggak makan omongan sendiri gitu kan. Tiba-tiba, Suatu saat kita selingkuh gitu. nah kita kan pernah ada yang tahu. Mohon maaf nih ya, contoh politisi. Gua nggak akan pernah korupsi. Tiba-tiba besok korupsi. Hawa jabatan gitu ya. Nah itu kan tidak pernah melakukan kesalahan, itu adalah sebuah kesombongan. Gue mah nggak bakal pernah nyakitin lo mah, gue nggak bakal pernah nyakitin. Tiba-tiba di suatu hari kita kena godaan setan, kita akhirnya Jadi nggak mampu berjanji dong, Bang Bedu. bukan nggak mau berjanji, tidak mau. Itu kan bukan janji, itu kan bukan janji. Bukan komitmen juga. Yang aku komitmen adalah aku akan menjaga, ya, menafkahi lahir dan batin. Itu kan ada tuh di buku tuh. Itulah yang hijab kabul itu udah kita setujuin tuh. Nah itu aja sudah tuh baca deh tuh. Aku lupa isinya apaan. 14 tahun nggak pernah dibaca-baca. Iya. Yang penting dijaga keselamatan jiwanya, batinnya, fisiknya. Nafkah lahir batinnya terpenuhi, kebahagiaannya dapat, kayak gitu aja. Tugas sebagai kepala rumah tangga, Imam. Mantap. Gitu. Kalau Bang Bedu anak yang paling besar umur berapa? Yang paling besar, 13 tahun. SMP berarti ya? Iya, kelas 7. Kelas 7. Yang kecil SD. Kelas 7 itu 12 apa 13 ya? Baru kemarin tuh Desember dia ulang tahun. Oh, biasanya kelas 8 ya? Berarti 12 tahun ya? 12 tahun. Terus Ya, SD, bawahnya SD. ya kelas 6. Kalau bawahnya lagi? 3 tahun, masih kelompok bermain, KB. Oke. Dalam apa sih mendidik anak Bang Bedu tuh tipikal yang kayak gimana? Keras? Enggak. Go nggak with the keras. flow? Boleh, semua boleh manjain? Enggak juga. Jadi? Aku nggak pernah didik anak. Enggak. Jadi lebih nyerahin semua ke istri? Iya, bareng-bareng kita mendidik anak tuh bareng-bareng. Sosok yang ditakuti atau yang kayak diakrapin sama anak? Yang yang dirindukan sama anak pasti. Aku berharap menjadi ayah yang dirindukan. Kedua, ya ayah yang dinanti. Ya. Terus ketiga, ayah yang di hati. Ayah yang di hati. Karena aku nggak mau jadi ayah yang ditakuti, tapi aku pengen jadi ayah yang dinanti, dirindukan dan di hati. Berarti kayak temen gitu ya, Iya, ngobrolnya. bisa jadi teman, bisa jadi ayah. Karena kan sama aku kan disegani. Segani itu bukan berarti ditakuti ya, segan gitu. Dia tahu dia adalah ayahnya. Tapi dia juga berani mengungkapkan sesuatu kalau akunya itu salah. Karena aku bilang sama anak-anak, Mas Abrar, Mas Devan, kalau ayah salah, kata-kata ayah ada yang salah, sikap ayah ada yang salah, kamu nggak suka, ngomong sama ayah. Ayah juga akan begitu sama kamu. Karena kalau kamu melakukan sebuah kesalahan, kamu ngomongnya, ucapan kamu salah, kata-kata kamu ada yang salah, ayah koreksi untuk kamu perbaiki. Supaya jangan terulang lagi. Super sekali, cocok jadi motivator. Siapa yang mau dengerin? Kalau bukan anak kita sendiri. Jadi ada bijak-bijaknya gitu ya Pak, Bapak, sosok Bapak lah gitu ya. Ya kan bijaksana tuh hadir ketika dia sudah banyak makan asam garam. Aku bisa bijak karena aku sudah melewati banyak permasalahan dalam hidup. Jadi kalau ada gelombang yang tingginya cuma 1-2 meter, aku pernah ngadepin gelombang yang tingginya 30-40 meter. Jadi buat aku
besar kecilnya kapal bukan sebuah masalah, yang penting bagaimana kita bisa menghadapi gelombang kehidupan. Oke. Bang Bedu setuju nggak kalau Enggak. belum juga ngomong. Setuju nggak kalau pelawak itu selalu bisa dapet cewek yang lebih cantik? Selera sih, cantik itu kan relatif. Iya, tapi rata-rata dia bisa lebih cantik karena dia lucu. Si pelawak Mungkin itu lucu, humoris jadi kali akhirnya cewek cantik itu jadi suka. Kebetulan aja mungkin ceweknya cantik ya, karena kan memang selera pelawak tuh kadang-kadang suka nggak ngaca gitu, pelawaknya juga kadang-kadang. Seleranya tinggi-tinggi emang. Iya. Nah kasihan Tapi berhasil kan? iya, karena dia lucu. selera pelawak tuh tinggi-tinggi, yang kasihan selera istri pelawak rendah-rendah. Kenapa begitu? Nah ya itu kan buktinya, istri cakep-cakep pelawaknya dapat pelawak ya. Iya. Nah artinya gini loh, mungkin cewek lebih nyaman sama cowok humoris dibandingkan sama cowok-cowok yang maaf yang agamis. Yang straight, yang serius Agamis gitu. tuh artinya ya iyalah gue tau lu bakal jadi imam gue, tapi belum apa-apa lu udah nakut-nakutin gue, belum apa-apa udah kayak gimana gitu. Orang nggak begitu langsung nyaman kan. Ya humoris kan bukan berarti dia nggak beragama kan. Humoris kan ya lebih menyenangkan lah untuk diajak ngobrol, bisa killing time atau apa namanya, bisa Mencairkan suasana. ice breaking gitu kan, bisa mencairkan suasana. Bisa menebalkan dompet nggak? Iya, Enggak ya? ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Tergantung orangnya ya. Iya. Tergantung nasibnya juga. Iya sih benar. Aku lihat waktu berapa tahun lalu lah, Bang Bedu sempat di roasting gitu kan. Ini Bang Bedu ya ada yang roasting kurang lucu gitu kan. Bang Bedu sendiri ngerasa Bang Bedu lucu nggak? Ya itu tadi, ketika orang bilang kita kurang lucu ya kita nggak boleh marah, introspeksi aja gitu kan. Kalau kurang lucu ya berarti memang kita bilang itu seleranya dia. Selama kita masih ada yang suka, kayak penyanyi deh mungkin Suaranya bagus, suaranya bagus, tapi buat penyanyi pop suaranya bagus, tapi buat yang ngefans sama penyanyi rock suaranya dia nggak ngerok, nggak bagus. Ya kan? Jadi bukan segmennya gitu ya? Ya bisa jadi bukan segmennya gitu kan. Mungkin buat dia lucu tuh yang gimana. Nah sekarang kan orang anggap lucu tuh ada genrenya, ya kan? Ada slapstick, ada humornya, ada yang humornya slapstick, ada humornya yang dark humor, ada yang main pijiran, ada yang kayak gitu-gitu. Kan tergantung metodenya ya. Tergantung genre jenis lawaknya. komedinya mereka. Ada yang impersonate, ada yang. Kalau Bang Bedu lebih kemana? Aku kan general. Buat aku lucu ya, udah lucu aja. Kalau bisa anak-anak sampai orang gede ketawa dengan apa yang kita lakukan gitu. Pada saat dulu manggung gitu kan, biasa kan harus nyari bahan dulu ya. Wah manggung, apalagi stripping gitu kan, itu otak harus kreatif banget. Gimana dulu cara cari bahannya supaya nggak boring? Kalau aku ke Tanah Abang cari bahan. Kalau nggak ke Bahan humor. Oh bahan humor, kira bahan buat. Misalnya baca buku kah atau apa? Dulu tuh Cagur bikin sebelum syuting kita selalu bedah naskah. Kita selalu kumpul. Gimana sih bedah naskahnya? Jadi Dari kumpul. berbedah kata per kata gitu. Jadi misalkan kita syuting misalnya, kita bikin apa ya, tentang apa ya, tentang kita bikin ini yuk, tentang anak-anak sepeda BMX nih. Ya udah, kita observasi, cari komunitas BMX, kita cari nanya-nanya, terus kemudian kita buat lawakannya. Tapi kalau stripping kan nggak sempet. Dulu belum ada acara stripping zaman Cagur dulu. Dulu masih tayang seminggu sekali. Ingat banget dulu tayangnya setiap hari Selasa jam 9 malam di TPI dulu, Cagur. Waktu kita bikin lawakan. Acara chatting itu tayangnya seminggu sekali dan bertahan sampai setahun setengah. Nah kalau kita cari lawakan yang ngumpul bareng, masing-masing punya ide. Pertama, ayo Bedu lu cari tentang materi ini ya. Oke, gue cari materi ini. Materi tentang misalkan tentang sepeda BMX. Denny cari anak-anak BMX. Najib tentang humor-humor politik yang ada kaitannya sama BMX. Bagi tugas gitu ya. Bagi tugas. Udah kayak di DPR. Masing-masing rapat komisi dulu sendiri-sendiri itu bersama komisi. Setelah punya materi rapat diparipurnakan, dikumpulin bareng-bareng tuh. Jadi satu diparipurnakan. Jadi kayak simulasi gitu ya. Dibikin kayak gladi resiknya gitu. Iya, dicoba dulu. Nah kalau anak-anak sekarang kan namanya kombut. Kombut ya. Ya kan, kamu di body itu sama temannya, lakukan gue lucu nggak, lakukan gue lucu. Kalau kita kan karena masih bertiga, ya antara kita aja yang saling mengoreksi jadinya tuh. Lakukan ini lucu nggak, ini nggak usah dipakai, ini nggak lucu, nggak lucu.
gladi resik sambil GR, sambil main gerakan, act out-nya keluar, itu udah kita lakukan semua. Zaman kita di chatting, misalkan nanti episode ini yang keluar duluan siapa? Najib pertama duluan, Najib keluar duluan tuh. Monolog, itu kan udah kayak stand up. Masuk bedu, act out, actingnya mesti ngapain, ngomongin apa, masuk Denny. Sudah kita lakukan apa yang menjadi teknik-teknik komedi itu sudah pernah kita lakukan di chatting. Jadi kan kalian bertiga tuh ya, merasa kadang-kadang kan kalau berkomedi itu dulu ya, dulu bertiga. Sekarang kan aku udah nggak sama Cagur. Iya, maksudnya dulu bertiga. Kan kalau manggung bareng bertiga itu kan kayak porsinya itu kayak harus kayak sama. Kadang-kadang kan ada yang menonjol sendiri gitu kan. Itu kayak gitu kompak nggak? Untungnya sih kita cowok semua, jadi nggak ada yang menonjol sendiri ya. Oh iya sih bener. Iya. Kalau kita Ininya ada, Bang, apa namanya, lawakannya maksudnya dia pengen stand out sendiri gitu loh. Pengen apa menguasai panggung sendiri gitu loh. nggak ada. Kita dari mulai honor aja dibagi rata semua. Jadi porsinya rata juga ya. Rata juga. Nggak ada yang lebih. Kalau itu kan jadi yang menilai kan penonton. Ya. Kalau penonton menilai ini dia lucu nih. Kalau aku sih nggak tahu ya. Kerasa dulu tuh aku paling banyak surat fansnya dulu. Surat belum ada media sosial dulu. banyak. Jadi banyak surat dari penggemar tuh. Aku dibaca tuh, nih Mas Budu nih. Banyak surat dari penggemar nih dari Kalimantan. Menurut Bang dari Bulu Sumatera. kenapa tuh paling banyak? Ya karena mereka mungkin suka sama Bedu. Sukanya karena? Ya karena aku ada di TV. Karena lucunya atau karena tampangnya? Dua-duanya mungkin bisa. Karena dulu aku juga emang Ganteng? bukan ganteng sih. Kurus dulu kurus. Kurus. Iya. Terus dulu aku juga kan udah pernah pacaran sama ada artis juga. Zaman dulu aku udah bermain sama teman-teman artis, teman-teman aku tuh masih belum. Oh Jadi iya. aku udah bergaul duluan. Udah duluan. Iya. Yang Z itu Z. Itu setelah aku keluar dari chatting. Oh. Kalau Yang sebelumnya pernah juga? aku pernah sama almarhum Ria Irawan dulu. Oh gitu. Bahkan Ria Irawan tuh sampai main ke rumah Narji di Pamulang dari Lebak Bulus, kan rumah dia di Lebak Lestari tuh. Karena pengen ngejar-ngejar aku, pengen lihat aku latihan sama anak Cagur. Gitu. Wih. Keren juga ya. Enggak sih, biasa aja. Terus ada gak di antara apa? Waktu lawak itu ada gak yang kayak bikin sakit hati, kayak bertiga ini ngomongnya mungkin di luar brief terus kayak selek gitu? Enggak ada sih. Kita tuh kan dulu istilah ngerosting kan kita dulu namanya ngecengin kan. Ngecengin. Dulu kita Ceng-cengan. main ceng-cengan. Tapi ceng-cengannya beda dengan teknik roasting yang sekarang. Jadi nggak pernah ada yang namanya sakit hati. Pelawak tuh nggak boleh baper. Jadi makanya aku udah terlatih lah Harus pro ya. mau di roasting kayak apapun. Kadang-kadang juga, mohon maaf, roastingan juga nggak sesuai dengan fakta dan data juga kita ketawain aja lah, nggak apa-apa. Pada saat aku waktu itu aku di roasting pun aku dibilang lagi nganggur, bela-belain amat bang, ini aja korma aja laku. Padahal aku tuh di situ aku bela-belain abis syuting 3 tempat. Aku datang pas puasa tuh supaya ayo bang permintaan Kompas kan itu. Aku bela-belain, tapi kan buat penonton kan Iya, happy, orang terhibur. Iya, terhibur aja. Padahal itu aku habis kerja tempat-tempat tuh, gitu kan. Lagi sibuk-sibuknya di bulan itu gitu kan. Orang masih ingatnya aku nganggur. Nah itulah, orang kan ngerosting yang penting orang tertawa, nggak ada masalah. Mau nanya Bang, kenapa sih kalau dari Cagur? Faktor wanita sih aku bilang. Faktor wanita? Iya. Serius? Jadi aku dekat dengan wanita yang pada saat itu adalah wanita yang akan dinikahi oleh manajer aku. Karena manajer aku itu ternyata udah punya anak dan istri. Jadi awalnya si manajer itu pacaran sama cewek itu. Ya. Terus jadi Aku nggak tahu ya kalau itu dia pacaran. Oh. Jadi ada cewek yang akan diorbitkan, sudah main sama kita di chatting, Cagur. Oh, pendatang baru. Belum jadi artis, pendatang baru. Suka sama aku. Dia nembak duluan. Iya, kita jalan bareng. Aku nggak pacaran sama dia. Cuma jalan bareng. Aku pernah ke rumahnya dia. Terus mungkin ada yang tahu kali ya cerita. Dan aku nggak tahu kalau ternyata cewek itu bakal Dinikahin. Karena aku pikir kan manajer aku udah punya anak istri dong, udah nikah. Maksud dia pacaran sama aku. Iya. Aku pikir dia masih bukan siapa-siapa. Iya. Ternyata ini asumsi aku, prediksi aku.
ketika teman-teman aku tuh ngeluarin dari aku dari Cagur, aku pasti tahu ini pasti ada konspirasi nih. Karena aku nggak ada apa-apa kok tiba-tiba teman-teman ngeluarin. Setelah aku cross check Tapi sekian emang tahun. nggak dikasih alasannya keluar karena apa? Iya, alasan dikeluarin? aku indisipliner lah. Orang aku bilang indisipliner dari mana? Orang aku tiap hari gabung sama mereka di posko bareng. Dari materi aku nggak pernah lewat, nggak pernah absen. Kontribusi aku terhadap Cagur nggak berubah. Terus tiba-tiba mereka ngadain sebuah meeting satu malam, aku datang seperti di sidang. Kita udah nggak cocok lagi. Lah kenapa nih? Wah, ada apa? Ya udah. Aku sampai bilang, kenapa kalian tega banget? Kan ini harapan kita sama-sama. Kenapa lu ngeluarin gue? Ini tuh satu-satunya harapan gue sama keluarga gue. Keluarga gue sudah berharap gue karena sudah seneng. Gue punya pemasukan yang bisa gue bawain buat keluarga gue. Ya, tapi kita udah gak bisa sejalan lagi, kata teman-teman aku dulu pada saat itu. Dan pada saat itu menerima atau tidak menerima? Aku sih nggak terima, aku nggak ngerasa bersalah kok. Kenapa gitu kan? Kalau secara profesionalisme, aku nggak salah. Aku nggak ada permasalahan gitu kan. Yang mereka akan jadikan alasan keluarga aku karena aku tidak profesional. Tapi aku ngerasa aku ngerasa tidak apa ya? Aku nggak ngerasa kalau aku tidak profesional gitu loh. Yang aku rasakan bukan, ini pasti ada something, ada sesuatu yang lain nih. Ternyata benar setelah aku pendam, aku amati, aku analisa, aku tanyakan lagi beberapa tahun kemudian, belasan tahun kemudian ke Naji sama Denny. Bener nggak? Coba gue mau jujur sama lu. Setelah Naji juga keluar dari Cagur, pertama ke Naji, Ji, bener nggak? Waktu saat itu gue dikeluarin dari Cagur karena alasan ini, karena alasan cewek tadi. Gue iya, lu sih, dalam hati. Tapi nggak ada kesempatan, kayak kan orang kan kalau ada ini kan ada peringatannya, jangan ulangi lagi ya kan gitu. Masa langsung dikeluarin? Nah ya itu, kan itu namanya konspirasi, namanya itu gimana sih kekuatan yang punya teman-teman aku mungkin pada saat itu takut di kehilangan super powernya lah. Itu manajer aku tuh super power karena dia yang biayain teman-teman Cagur, Ceti gitu. Nah aku pada saat itu aku kecewa sama teman-teman, tapi karena sudah berjalan waktu, ya sudah aku relakan, aku nggak masalah. Aku cuma pengen meng-cross check aja, betul tidak? Kata Narji, iya betul Dok, betul Bang. Oke, thank you. Tanya ke Denny juga, aku cross check, iya diklarifikasi sama Denny, iya betul Dok, lu lagian dah cewek itu. Udah jelas bahwa sebenarnya aku keluar gara-gara cewek, bukan karena tidak profesional. Karena aku nggak mungkin tidak profesional sama sesuatu yang sudah aku jadikan Mata pencarian. mata pencarian. Aku nggak mungkin tidak profesional ketika aku sudah tahu ini yang akan membawa kebaikan buat aku. Berarti sekarang Cagur tuh masih ada ya? Ya Narji udah keluar, tinggal Denny sama Wendy. Nah, jadi begitu keluar dua kan gitu masuk ya? Wendy. Berarti dua ya personilnya ya? Iya kan, Cagur kan tadinya nggak usah pakai angka deh. Narji, Bedu, Denny gitu kan. Terus Bedu keluar, masuk Wendy. Nah Narji keluar, jadi Cagur tinggal berdua. Gitu. Iya, jadi tinggal berdua. Nggak terpikir membuat apa? Bukan Cagur misalnya, grup lawak tapi misalnya kan Cagur udah ada, misalnya bukan Cagur gitu, kayak Empat Mata bukan Empat Mata gitu. Sekarang udah pada grup tuh udah satu aja dipakai satu-satu juga. Kita bikin grup juga buat apa? Oh, tetap, Paling ya, jadi sekarang tuh zaman sekarang percuma ya dibikin grup juga, dipakainya sekarang sendiri-sendiri. tuh orang-orang Ya? udah punya nama digabungin dalam sebuah program. Udah, Iya, TV itu mah. iya. Kita mau gimana TV yang menyatukan kita. Bener. Kita coba menyatukan diri terus kemudian TV pakai cuma satu, ya susah lagi. Iya, kayak zaman dulu kan bertiga. Ada gak misalnya, saya mau punya acara tapi saya maunya Narji doang, Bedu doang gitu? Ya, itu kan yang sempat akhirnya Cagur pecah kan gara-gara itu mereka. Oh, jadi Karena karena banyak permintaan satu ada seorang doang. gitu. Kalau menurut Akhirnya. yang aku dengar dari cerita teman-teman aku dari Narji ya, kayak gitu. Kalau aku kan waktu itu masih bertiga terus, belum ada permintaan sendiri-sendiri. Oke. Bahkan aku dengar dari produsernya pada saat itu bilang supaya Bedu tetap ada nih, gimana nih kontrak terpisah deh gitu kan. Kalian Narji ini sama Bedu gitu kan. Tapi tetap aja kalau yang dua nggak mau ya Bedu sendiri kan nggak Iya mungkin. pasti. Bang Bedu nyalek nggak? Nyolek aku. Nyalek nggak? Nyalek. Di partai apa? Partai Gerindra. DPRD atau RI? DPR RI. DPR RI. Iya. Ini apa dapil apa? Dapil DKI 2. DKI 2. Jakarta Jakarta Selatan, Selatan. Jakarta Pusat, luar negeri. Nomor urutnya 3. Nomor urutnya 3. Kata orang-orang situ dapil neraka. Mungkin karena aku setan kali jadi masuk di situ.
Tapi yakin bakalan menang. Yakin, optimis harus optimis. Tapi tetap kita pasrah sama keputusan yang di atas. Oke, sudah belusukan ya? Sudah, apa busuk kita udah. Sudah belusukan dan apa? Ada daerah-daerah yang belum dikunjungi? Semua udah? Oh masih banyak sih. Karena Visi kalau misi. Visi kita ke depan, misi kita ke belakang. Apa yang mau dibuat nih kalau misalnya kepilih? Visi aku pengen menjadi wakil rakyat yang bisa dipercaya, amanah, jujur, dan bisa mengembalikan citra lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah mulai berkurang legitimasinya karena banyak oknum-oknum anggotanya yang terlibat kasus-kasus pidana, baik korupsi maupun yang lainnya. Yakin gak bakal ngelawak di DPR? Nggak usah ngelawak, orang banyak yang lebih lucu di sana. Itu sejarah generalnya, kalau yang konkretnya deh, gue mau apa. Kalau itu kan itu visinya. Ya kayak. Ya misi-misinya ada tertuang di situ kan. Nah konkretnya ya. Yang paling dekat dengan rakyat gitu. Tergantung nanti aku ditempatkan di komisi apa. Pengennya di komisi berapa? Aku sih komisi 10% lah ya. Di bidang apa? Komisi 10 lah, dibilang pemuda, olahraga, budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Oke. Yang masih ada kaitannya sama passion kita lah Iya. gitu. Sudah habis berapa duit bang? Alhamdulillah belum keluarin duit. Oke, jadi sistemnya gimana tuh? Disponsorin atau gimana? Ada yang bantu-bantu sedikit sih, bantu nyetakin kalender sama teman di Bandung, sama Oji. Oh, berarti baik dong Punya flow, teman-temannya. iya, dibikinin kaos beberapa. Nanti sama kan kebetulan juga aku di kendaraannya melalui namanya Jadi Raya. Nah Jadi Raya juga sudah memfasilitasi lah bantuan-bantuan untuk media kampanye, ya buat belusukan, buat bikin acara-acara, nanti akan dimulai sama mereka. Oke, makanya ini nama aslinya bener-bener di sekali ya. Ini. Harapdu gitu kan. Karena kalau aku ngubah nama, itu kan mesti ke pengadilan, Re. Iya. Ubah Tapi nama kan istilahnya dijalanin aja bisa kok berubah nama di pengadilan. Ya, udah telat, daftarnya kan udah masuk, DCT. Jadi Daftar calon tetapnya udah masuk, udah nggak bisa dirubah. Iya. Kayak ada beberapa nama artis lah. udah terlanjur daftar ya dengan nama ini ya, kayak gitu ya. Oke. Jadi orang kan PR aku 2. Kalau mungkin artis sudah enaknya itu adalah namanya udah dikenal. Kalau aku kan nama ini Harapdu belum dikenal. Iya, makanya kenapa aku nggak dari dulu pakai nama Harapdu? nggak tahu aku yang ngasih nama Bedu tuh siapa ya, aku juga bingung ya. Lupa. Bener aku nggak tahu loh. Yang zaman aku kecil tuh pakai bedu itu. Oh. Padahal nama aslinya Harapdu. Harapdu, bedu gitu ya. Biar Harapdu cepet. kan. Harapdu itu 2 kata nama orang tua aku. Tohar Abdu. Tohar Abdu Rohim. Oh. Nah, Tohar Abdu digabung Harabdu jadinya Tohar Abdu. Nama bapak semua ya? Iya, nama bapak semua. Kalau nama ibu enggak. Mungkin dunya ibu kali, Harabdu. Dunya tuh Dusrijah. Oh, Ibu iya. Dusrijah. Jadi Tohar bapak saya Abdul Rohim, dunya Dusrijah. Oh iya, bisa Tohar jadi Abdul Rohim gabungan. Dusrijah, Harabdu. Aku jadi baru kepikiran kalau itu nama ibu aku ya. Iya, soalnya kan kalau gabungan masa nama bapak doang, nggak nama ibu. Selama ini yang aku tahu Harabdu tuh harapan bagi dunia, harapan Budukun. Itu ternyata astagfirullah, itu ibu aku Dusrijah ya. Iya kali. Makasih ya kamu udah mengingatkan aku. Iya. Bener loh, ini aku bener-bener terima kasih loh. Iya, soalnya kan kalau nama anak pasti gabungan orang tua dong. Harabdu, Tohar, Abdul Rohim, dan Dusrijah. Ya Allah, ini nama kedua orang tua aku nih, aku harus jaga nih. Makanya kalau sampai aku terpilih nanti ya, jadi anggota dewan, Kakak Rabdu, Tohar, Abdul Rohim, Dusrijah, ingat nggak boleh korupsi. Ini bawa nama keluarga. Mantap. Semoga sukses, semoga terpilih. Amin. Berarti PR-nya harus mengkampanyekan nama itu, Bang. Karena biar orang sosial media. Nah, udah makanya aku yang pakai sosial media paling mudah dan gratis. Iya, paling terus istilahnya Ya, masih ada waktu. Mohon maaf dengan memanfaatkan undangan kamu nih, aku pakai ini, mohon maaf. Iya ya. dong, harus. Nggak apa-apa ya. Sukses terus pokoknya. Karena ini aku sosial support. media juga. Gitu. Iya. Jangan lupa nanti kalau udah menjabat, janji-janjinya jangan lupa. Aku janji apa sih tadi?
Itu kan Ya itu, belum jadi katanya pejabat nggak udah mau lupa ya. korupsi. Belum jadi pejabat udah lupa ya. Gak mau korupsi, mau mensejahterakan rakyat, Pasti meninggikan itu, citra pasti. DPR Iya. gitu. Dan gak ngelawak di DPR ya. Ada saatnya ngelawak juga lah. Janganlah, Ya gini, ketika kamu tahu nggak yang namanya rapat itu, boring. kita kan kamu kan pasti pernah berorganisasi kan, bagaimana kita membuat sebuah program kerja. Apalagi ini kita kan kalau rapat biasanya kan membahas undang-undang, membuat undang-undang gitu kan. Memang harus serius, memang harus serius. Tapi gak usah khawatir, pelawak untuk memikirkan sesuatu yang lucu aja dia berpikir serius. Bagaimana dia untuk memikirkan sesuatu yang serius gak mungkin yang lucu. Iya. Oke, terakhir Musuh untuk kan, yang bapak kita rapat bikin undang-undang. Mungkin. terakhir nih untuk para dapil yang lagi mungkin aja ada dapilnya yang lagi nonton, sebutkan 5 alasan kenapa mereka harus pilih Bedu. Ya, alasan yang pertama adalah saya berangkat dari caleg duafa. Caleg duafa itu artinya saya tidak punya modal besar yang katanya minimal harus 40 miliar, 15 miliar untuk biaya kampanye, biaya logistik, biaya saksi. Jadi tolong saya tidak punya kepentingan untuk balikin modal nanti. Kalau saya Gak punya beban gitu ya. Gak punya beban. Saya orang kepilih berpikir bagaimana modal gua kampanye gua ini untuk balik lagi. Akhirnya banyak yang terlibat kasus korupsi. Mudah-mudahan saya tidak seperti itu. 1. 2, ya saya sudah sesuai dengan visi-visi saya akan menjadi caleg yang amanah. Tentunya ini akan menjadi pertanggungjawaban saya dunia dan akhirat. Karena amanah itu kan yang tadi kan kita harus menjaga kepercayaan orang, apalagi kepercayaan rakyat nih kan penting. Yang ketiga, saya juga membawa nama besar saya, nama besar keluarga saya. Kalau saya terpidana korupsi, kalau saya terlibat kasus korupsi, selain mencoreng nama saya, nama baik saya, dan juga saya tidak akan punya kesempatan lagi untuk memperbaiki itu karena sekali tercoreng gak akan lagi, luka itu akan mungkin bisa disembuhkan. Yang keempat, saya memang serius untuk mengabdi, untuk memperjuangkan hak-hak bersama masyarakat, bersama rakyat Indonesia untuk kesejahteraan. Dan yang kelima, kalau nggak ada yang kalian pengen pilih, pilih saya. Ya, saya nggak apa-apa jadi pilihan terakhir, yang penting saya kepilih. Oke, nomor 3 ya. Apa tuh nomor 3? Nomor 3 kan? Nomor 3, Partai lupa. Gerindra. Langsung aja ke DPR RI-nya, nomor 3, Harapdu. Harapdu. Insya Allah saya akan menjalankan apa yang saya janjikan. Oke, sukses terus Terima untuk kasih, Bang Ray. Bedu. Sama-sama. Terima Sehat kasih, selalu. Ray-Ban Entertainment. Ya, jangan lupa pokoknya nanti ingat kalau udah menjabat. Buat Aku dia- tagih loh kalau Siap. ini loh. Buat Kalau diare, melenceng. buat diare juga sukses terus. Thank you, Bang. Mudah-mudahan bisa selesai, bisa mampet biar nggak diare lagi. Iya, iya. Dari kemarin nggak ada obatnya, Nggak Bro. ada buatnya ya. Diare itu keren juga namanya Iya, dia diare, dan Ray. kan nama Iya, Ray iya. gitu. Jadi bagus juga namanya dia dan Ray. diare, nggak ada obat gitu Diare, ya. nggak ada Tagline-nya obat. gitu ya. Iya. Saking Diare, kerennya. diare, nggak ada obat. Iya. Tepuk tangan dulu dong untuk Bang Bedu. Sampai ketemu lagi. Silakan di komen Hani Baniku di video selanjutnya. Bye bye. Di hari kali ini dipersembahkan oleh Heritage Beauty.